Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang diduga Imam Mahdi. Siapa sebenarnya dia? Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Sejauh ini belum ada ulama di seluruh dunia yang mencap mimpi Muhammad Qasim adalah mimpi yang sesat lantaran mimpi tersebut tidak ada yang menyelisihi Al-Quran dan hadis sahih. Imran Abbasi dan Awais Nasir adalah dua orang intelektual muslim yang merupakan barisan awal yang mempublikasikan mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Ratusan mimpi Muhammad Qasim telah dibahas di berbagai media nasional di Pakistan, diulas dalam beberapa buku, video YouTube, dan diskusi intelektual muslim di seluruh dunia. Ustadz kenamaan Indonesia yaitu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang sering membahas perkara akhir zaman juga memberi tanggapan tentang Muhammad Qasim. Beliau juga akan mengimani Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi jika sudah dibayat oleh para ulama. Begini tanggapannya yang diunggah oleh @wifianggasari dalam akun TikToknya. Kesimpulan saya tentang Muhammad Qasim ini, kesimpulan saya, bila nanti di depan Ka'bah beliau dipaksa untuk dibayat menjadi Al-Mahdi, kemudian yang membayatnya adalah para ulama-ulama yang tak ada janjian mereka untuk ketemu di depan Ka'bah, dalam kondisi suasana sedang hancur lebur, kacau marau, carut marut, dalam kondisi yang gak karu-karuan, dunia penuh dengan pertumpahan darah, kezaliman sudah tak terkira-kira ketinggiannya, maka saat itu seorang laki-laki dipaksa nanti, dan laki-laki yang dipaksa itu ditandai dulu dengan tenggelamnya penduduk negeri Baidah, yaitu negeri perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Di situ penduduk negeri itu tenggelam dan ada 300 pasukan dari Suriah tenggelam juga. Di sana pasukan itu ingin menangkap dan mengejar laki-laki tersebut. Nah, apabila itu terjadi, lalu laki-laki itu sampai di Mekah dia selamat ya. Dia sampai di Mekah dia tawaf. Sedang tawaf itu ditangkap oleh para ulama dipaksa untuk menerima bayat. Jika terjadi pembayatan itulah dia Al-Mahdi. Bila memang orangnya Muhammad Qasim, saya akan imani dia. Siapa Muhammad Qasim? Dikutip dari Warta Bulukumba menyebutkan bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah seorang muslim Sunni biasa dari Pakistan kelahiran tahun 1976. Sejak usia 13 tahun ia didatangi oleh cahaya Allah Ta'ala dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi, dan sejak tahun 2014 diperintahkan oleh Rasulullah melalui mimpi untuk menyebarkan mimpi-mimpinya kepada seluruh umat Islam di dunia, ungkap Ustadz Zulkifli. Mimpi Muhammad Qasim disebut-sebut bertaut lekat dengan tanda-tanda kebangkitan Islam dari timur, persatuan umat muslim di Pakistan, munculnya pasukan jet tempur hitam yang tak terkalahkan dan akan membebaskan tanah-tanah suci umat muslim yang hilang. Berikut dua hadis sahih yang menjelaskan ihwal mimpi yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika zaman itu telah dekat kiamat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong. Dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar telah melihatku karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim. Muhammad Qasim juga bermimpi melihat panji hitam yang mungkin adalah jet tempur Pakistan. Salah satu mimpi Muhammad Qasim yang paling terkenal yaitu ihwal panji hitam. Dalam mimpi Muhammad Qasim ia melihat bahwa panji hitam sebenarnya adalah pasukan jet tempur. Beberapa ulasan diskusi dan buku menguraikan referensi bahwa panji-panji hitam bukanlah bendera tetapi sebuah alat pengenal berwarna hitam kebanggaan badan militer suatu negeri, yang akan terbit mengapung di angkasa tanpa penyangga apapun. Sehingga apabila hendak melihatnya kita mestilah mengangkat wajah kita sebagaimana kita hendak memandang kepada matahari dan bulan yang terbit di angkasa, dan mereka adalah pasukan jet tempur canggih Pakistan pada masa Imam Mahdi. Secara eksplisit penjelasan tentang panji-panji hitam yang sebenarnya adalah armada jet tempur dibentangkan dalam beberapa buku.
Di antaranya buku berjudul Kajian Mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang ditulis oleh Indra Noveria pada tahun 2018, dan buku Allah dan Muhammad dalam Mimpiku dengan tim penulis Helper Muhammad Qasim, terbit tahun 2019. Kedua buku tersebut menghamparkan penjelasan detail terkait mimpi ilahi yang dialami oleh seorang pemuda Pakistan bernama Muhammad Qasim. Bukan hanya soal panji-panji hitam dan jet tempur. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW memaknai ar-rayah atau panji sebagai alat pengenal. Membuktikannya melalui pojok sejarah adalah bahwa Nabi Muhammad menamai panji beliau dengan sebutan al-ukab yang berarti elang. Berdasarkan ilmu fikih, mustahil tulisan kalimat syahadat dinamai dengan nama hewan elang. Dengan demikian, secara logika, tidak mungkin panji-panji hitam yang dimaksud oleh Nabi Muhammad mencantumkan kalimat syahadat sebagaimana yang digunakan oleh ISIS, misalnya. Mimpi-mimpi Muhammad Qasim juga membentangkan kisah tentang Ghazwah Hind dan Malhamah Kubra, keluarnya Dajjal dan Yajuj-Majuj selepas kedamaian dunia selama beberapa tahun. Mimpi itu antara lain perintah menjauhkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah dan zikir, serta peringatan akan jatuhnya benteng Islam yaitu Arab Saudi dan Turki, dan menyisakan Pakistan sebagai benteng terakhir. Selain itu disampaikan kabar gembira akan lahirnya Pakistan menjadi negara Islam yang kuat setelah masyarakat dan pemerintah Pakistan menjauhi syirik. Bukan saja karena dalam mimpi dia mendapat banyak gambaran masa depan umat Islam, tetapi ada tuntunan yang disampaikan Muhammad. Muhammad Qasim mengaku perjumpaan dengan Rasulullah dalam mimpinya mencapai 300 kali lebih dan merasakan kehadiran Allah Ta'ala dalam mimpinya mencapai 500 kali lebih. Sebagian mimpi-mimpi itu telah dibukukan dan disebarluaskan melalui grup WhatsApp, YouTube, Instagram, dan sekarang viral melalui Twitter serta TikTok. Mengapa mimpi menjadi bagian penting dalam Islam? Habib Novel Alaidrus menjelaskan tentang mimpi. Jangan meremehkan mimpi, karena Nabi Yusuf itu perjalanan hidupnya dalam mimpi, mukjizatnya mentakwilkan mimpi, demikian dikatakan Habib Novel Alaidrus pada kanal YouTube. Ia mengingatkan umat Islam untuk meyakini sebuah mimpi yang diterima mukmin di akhir zaman. Ia menegaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda mimpi seorang mukmin itu merupakan 1/46 bagian dari kenabian. Dari Ubadah ibnu Samit, dari Nabi SAW, bersabda, mimpi seorang mukmin adalah bagian dari 46 bagian tanda kenabian. Hadis ini dipahami oleh para ulama sebagai bentuk penyamaan antara mimpi seorang mukmin dengan mimpi Nabi yang merupakan tanda kebaikan karena mimpi baik itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau kamu meremehkan mimpi seorang mukmin, maka kamu meremehkan syariat Islam, kata Habib yang mengelola Majelis Ar-Raudah di Surakarta. Mengapa juga mimpi mempunyai kedudukan penting dalam perjalanan hidup manusia? Karena mimpi itu otoritas Sang Pencipta. Manusia tidak bisa memesan untuk bermimpi sesuai skenario karena mimpi adalah tayangan memori selama manusia tidur. Selama tidur manusia tidak bisa mengatur memori untuk memperlihatkan sesuatu yang diinginkan otaknya. Otaknya sudah dikendalikan Sang Pencipta. Alasan ilmiahnya, karena dalam dunia nyata, pikiran manusia terhadap seseorang atau sesuatu pasti terpengaruh senang atau tidak, butuh atau tidak dengan orang atau benda tersebut. Gara-gara terpengaruh oleh banyak kepentingan dalam dirinya maka manusia tidak bisa melihat secara jujur kepada setiap orang atau benda. Maka dalam teori kitab, kebodohan itu justru ketika melihat dalam dunia nyata. Bahkan sebenarnya manusia yang hidup itu dalam posisi tidur dan baru tersadar setelah dia mati. Saat hidup manusia itu menganggap uang itu sangat penting, tetapi ketika mati ia baru sadar kalau uang tidak berharga dalam hidup karena yang paling berharga adalah sujud. Saat sujud itulah merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidup karena saat itu dia mempunyai jarak terdekat dengan penciptanya. Sejak usia 13 tahun Muhammad Qasim mengaku mendapat mimpi-mimpi tersebut sampai sekarang di usia 46 tahun. Ia mengingat betul setiap mimpinya itu dan sebagian sekarang sudah dibukukan oleh helper atau mereka yang percaya mimpinya itu.
Ada sekitar 900 orang helper di Indonesia yang tergabung dalam gerakan akhir zaman Gaza, mulai dari ulama, guru besar, kaum profesional, buruh, petani sampai ibu rumah tangga. Sebagian besar bukanlah orang terkenal dan menyebut Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi atau orang yang diberi petunjuk. Saat diperintah Allah Ta'ala untuk menyebarkan mimpinya pada tahun 2014, Sayyid Qasim mulai menyampaikan mimpi-mimpinya kepada keluarga, kerabat dan orang-orang di kampungnya, namun hanya sedikit saja yang percaya. Ia lalu menyebarkan mimpinya melalui kanal YouTube dibantu oleh Awais Nasser dari Pakistan, seorang ahli IT yang sebelumnya tidak mengenal siapa Muhammad Qasim. Siapa yang menggerakkan orang untuk mengenal dan akhirnya percaya dengan mimpi Sayyid Qasim? Sebagian orang mulai mempercayainya melalui mimpi, artinya dengan hidayah Allah Ta'ala setiap orang digiring untuk mempercayai mimpi-mimpi Sayyid Qasim. Para ulama pun semua terlebih dulu mempelajari isi mimpi Muhammad Qasim yang sama sekali tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka menilai, mimpi Qasim sesuai dengan hadis yang membahas tentang akhir zaman seperti tentang sosok Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia, dan Perang Dunia Ketiga. Untuk percaya kepada Sayyid Qasim dan mimpi-mimpinya. Semua mimpi dan arahan hati untuk percaya itu merupakan otoritas Allah untuk memilih hambanya masuk dalam barisan Al-Mahdi. Hal yang membuat yakin akan kebenaran mimpi-mimpi Muhammad Qasim ketika ia sampai saat ini justru menolak untuk disebut calon Imam Mahdi walaupun ciri-ciri fisik beliau sesuai dengan gambaran hadis tentang Imam Mahdi seperti dahi, alis mata, dan tahi lalat di bagian tertentu. Salah seorang kerabat Qasim bahkan meminta orang-orang untuk tidak mengaitkan dia dengan Imam Mahdi walaupun keluarga mengakui Qasim mempunyai garis keturunan Rasulullah dari jalur ayahnya. Bahkan dalam salah satu mimpinya, Muhammad Qasim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menantang orang-orang yang mencemooh mimpi beliau dengan meminta mereka untuk membuat mimpi serupa yang bisa menyamai mimpinya. Para helper yakin Muhammad Qasim akan memimpin Pakistan menjadi negara kuat secara spiritual, sosial, ekonomi dan militer sebagai benteng terakhir umat Islam di akhir zaman. Sebagian mimpi Muhammad Qasim memang sudah terbukti seperti pandemi COVID-19 dan jatuhnya Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Para ulama pun yakin saat mimpinya terbukti nanti dengan memimpin Pakistan, dia akan menjadi perhatian dunia dan makin populer. Nah, itulah kisah Muhammad Qasim yang disebut-sebut sebagai calon pemimpin akhir zaman. Bagaimana tanggapan kalian sob? Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahih.